Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatul Kafi dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia. Saya sebagai moderator dan saya di sini ada 5 orang, yaitu yang pertama yaitu Aden Ivan Aditya, yang kedua Ahmad Dimas Saputra, yang ketiga saya sendiri Zatul Kafi, yang keempat Septiani Nurul Hikmawati, yang kelima Maulida Rahma. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Angga Dimas Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Ivan Aditya dari Prodi Teknik Mesin NPM 19650016. Ruang lingkup HAM. 1. Hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hak asasi manusia pada tatanan global. HAM menurut konsep negara barat ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas filosofi, dasar hak asasi tatanan dalam pada diri individu manusia. Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara. 2. HAM menurut konsep sosialis. Hak asasi hilang dari individu dan integrasi dalam masyarakat. Hak asasi tidak ada sebelum negara ada. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. 3. HAM menurut konsep bangsa dan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya. 3. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelanggaran HAM. Jadi apa itu pelanggaran HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu setiap perbuatan baik individu maupun kelompok, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, telah melawan hukum tentang hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu telah dijamin oleh undang-undang. Contoh pelanggaran HAM itu sendiri, misal di Indonesia, yaitu penggusuran paksa, perampasan lahan, dan juga kasus salah tangkap aksi protes Pilpres di depan gedung Bawaslu RI. Jadi penegakan HAM di Indonesia ini sangat diperlukan, sangat penting dan harus ditegaskan lagi agar tidak terjadinya diskriminatif. Dalam upaya dalam penegakan HAM itu sendiri, yaitu kita harus menghormati sesama. Di Indonesia kan ini banyak suku, budaya, dan lain sebagainya yang berbeda. Jadi kita harus menghormati agar tidak diskriminatif. Terus meningkatkan penegakan hukum terhadap siapapun itu, baik itu pejabat atau presiden, harus tanpa memandang jabatan. Selanjutnya, lembaga hukum harus meningkatkan aktivitas dalam penegakan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Nur Hikmawati, NPM 1969023. Saya dari kelompok 4 dari Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah HAM di Indonesia. Sejarah asasi manusia di Indonesia ada dua periode, yaitu periode 1959 sampai 1966 dan 1966 sampai 1998. Pada periode 1959 sampai 1966, pemikiran HAM tidak mendapat ruang lingkup
kebebasan dari pemerintah, atau dengan kata lain pemerintah melakukan pemangsungan HAM seperti hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran secara tertulis. Yang kedua yaitu periode 1966 sampai 1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam waktu 3 kurun waktu yang berbeda. Yang pertama yaitu pada tahun 1967, itu berusaha melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya pengujian material kepada Mahkamah Agung. Yang kedua pada tahun 1970 sampai 1980, pemerintah melakukan pemangsungan HAM dengan sifat bertahan dengan kekerasan yang dicerminkan dengan produk hukuman yang bersifat membatasi terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu pada kurun waktu 1990-an. Pada tahun ini pemikiran HAM tidak hanya lagi menjadi sifat yang wacana, tetapi sudah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak sipil, terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, hak hidup dan kehidupan. Yang kedua yaitu hak politik, terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan cara lisan dan tertulis, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Yang keempat yaitu hak ekonomi, terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Yang keempat yaitu hak sosial dan budaya, terdiri dari hak memperoleh kesehatan dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dimas. Saya prodi Teknik Mesin 2A dengan NPM 1965517. Di sini saya adalah kelompok 4 yang akan mempresentasikan slide nomor 1, 2, dan 3. Nomor slide 1 sendiri yaitu pengertian HAM, dan slide nomor 2 pengertian HAM menurut para ahli, dan yang nomor 3 ruang lingkup HAM. Pengertian HAM dalam pasal 1 ayat 1 nomor 39 tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan menurut para ahli sendiri ada 4. Yang pertama ada Mariam Budiarjo, menurutnya adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir bersifat universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, dan agama. Yang kedua ada Jan Matterson, menurutnya hak HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia tidak akan hidup seperti layaknya manusia. Dan nomor 3 menurut John Locke, yaitu menurutnya adalah hak yang diberi Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menghapusnya atau mencabutnya, karena menurutnya HAM adalah bersifat suci dan mendasar pada diri manusia. Dan untuk yang terakhir yaitu oleh Kuncoro Purbo Pranoto,
Hak adalah hak yang mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai kodratnya, tidak dapat dipisahkan dan bersifat suci. Nah, setelah itu yang ketiga, ruang lingkup HAM. Ruang lingkup HAM dalam slide nomor 3 ada 4. Yang pertama, hak pribadi. Yang kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seorang berada. Dan ketiga, hak kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Dan untuk nomor keempat yaitu hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Untuk hak pribadi sendiri menurut saya adalah hak yang dimiliki seorang diri manusia atau pribadi manusia. Seperti contohnya kita untuk bertanya, menjawab, memberi komentar atau dan lain-lain. Dan nomor 2 yaitu hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seorang berada. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seorang berada adalah menurut saya hak pribadi dan hak kelompok sosial seperti contohnya di dalam masyarakat yang seperti kita contohnya seorang RW atau RT menyuruh masyarakat untuk bergotong royong di lingkungan masyarakat. Dan menurut saya RT adalah memiliki hak tersebut karena RT adalah memiliki hak kelompok sosial tempat seorang berada. Dan nomor 3, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Kebebasan sipil contohnya adalah kita mengurus surat SIM atau KTP di kantor kecamatan. Dan untuk hak politik seperti contohnya adalah kita boleh untuk mencalonkan diri sebagai calon politik atau paslon atau mencalonkan diri. Dan untuk yang nomor 3 yaitu hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Masalah ekonomi dan sosial seperti contohnya adalah masalah ekonomi seperti kita contohnya adalah kita seperti ingin membeli barang-barang seperti contohnya di pasaran. Kita untuk membeli barang-barang terutama di pasar Lowak kita menurut saya kita dapat menego atau menegosiasi jika harga yang ditetapkan oleh penjual terlalu besar dan kita berhak untuk menegosiasi untuk menurunkan harga. Dan yang nomor untuk hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial dan terjadi untuk saling setuju dan sepakat untuk negosiasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dari kelompok 4 mengenai penjelasan hak asasi manusia. Dari kelompok lain apakah ada yang bertanya atau tidak?